Shut up and sit down. Assalamualaikum semuanya. Balik lagi sama gue Fajar Caniago di Chan Podcast. Kalian jangan sampai ketinggalan ya setiap episode dari podcast gue, karena insya Allah gue akan upload setiap minggu. Doakan ya, mudah-mudahan bisa konsisten terus untuk selalu memberikan konten-konten positif kepada kalian semua. Oke, di Chan Podcast episode kedua ini, gue mau tanya dulu nih kepada kalian semua. Pernah nggak sih timbul pertanyaan di diri kalian atau di hidup kalian tentang apa sih sebenarnya tujuan hidup gue di dunia ini? Atau lo ngerasa kayak hidup gue kok kayak nggak punya pencapaian apa-apa ya? Kok teman-teman gue pada enak ya hidupnya? Ada yang udah lulus kuliah, ada yang lulus kuliah langsung dapat kerjaan, ada yang hidupnya enak, kepengen apa aja pasti langsung dapat dengan mudahnya gitu loh. Ada yang baru mulai ngerintis bisnis, omsetnya langsung gede. Kok gue gini-gini aja ya? Gue kok kayak gak lulus-lulus? Gue kok udah lulus kuliah tapi belum dapat kerjaan juga? Udah ngelamar kesana kemari tapi belum ada yang diterima. Sedangkan orang tua udah nuntut ini itu. Nah, pernah gak sih lo ngerasa kayak gitu? Kalau lo pernah ngerasa kayak gitu, berarti tandanya lo lagi mengalami yang namanya quarter life crisis atau krisis seperempat abad. Mungkin sebagian ada yang baru mendengar nih istilah quarter life crisis atau QLC ini. Buat yang baru dengar, istilah ini gue jelasin sedikit ya pengertian dari QLC ini. Apa sih QLC itu? Quarter life crisis adalah suatu kondisi kecemasan yang dialami oleh seseorang ketika menginjak usia 20-30 tahun. Kecemasan yang muncul itu biasanya terkait dengan pekerjaan, keuangan, keluarga, terkadang masalah relationship, atau permasalahan hidup lainnya. Individu yang mengalami QLC ini biasanya sering mengalami depresi, terus mengalami frustasi, atau merasa kayak terjebak dalam suatu kondisi kecemasan yang rumit dan tertekan. Biasanya kondisi ini timbul karena keinginan untuk memuaskan hidup, tapi apa yang dialami tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, fase umur orang yang mengalami QLC ini beda-beda. Ada yang mengalaminya di usia 22, ada yang mengalaminya di usia 23, 25, 27, pokoknya di rentang umur 20-30 tahun. QLC ini juga gak mandang yang namanya status ekonomi. Mau lo tajir, mau lo sobat miskin, mau lo cewek atau lo cowok, pasti mengalami QLC. Tapi bagi setiap orang beda-beda nih experience-nya ketika masuk ke dalam fase QLC ini. Ada beberapa jenis permasalahan yang dihadapi oleh seseorang saat mengalami fase QLC. Di antaranya, masalah yang pertama itu mengenai keuangan. Nah, ini yang umumnya terjadi nih oleh anak muda yang sudah masuk ke dalam fase QLC. Umumnya ketika lo sudah lulus kuliah, lo mengalami kondisi di mana ketika lo lulus, lo gak punya uang nih. Lo gak dikasih uang jajan lagi sama orang tua, lo dianggap sudah bisa nyari duit sendiri. Tapi ketika lo sudah lulus dan lo mencoba untuk nyari uang sendiri, dan di dalam ekspektasi lo, ketika lulus, terus gue ngelamar kerja, pasti gue langsung diterima nih. Ternyata in real life tidak seindah itu. Tidak seindah apa yang kita bayangkan. Lo mulai merasakan susahnya nyari kerja, ngirim lamaran ke perusahaan A nggak dipanggil-panggil, ngirim lamaran ke perusahaan B ditolak. Sedangkan lo ngelihat teman-teman sebaya lo diterima di perusahaan yang mereka impikan. Mereka mendapatkan gaji yang lumayan,
Dan pada akhirnya, kita mulai membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Dan kita mulai mengasihani diri kita sendiri. Kok mereka enak ya, baru lulus kuliah udah dapat kerja. Kok gue udah ngelamar capek-capek, kesono kemari, gak ada yang dipanggil. Dan gak ada juga yang terima. Kok hidup gue gini banget sih? Kondisi ini biasanya diperparah dengan yang namanya istilah generasi sandwich, yaitu generasi milenial yang memiliki beban finansial untuk membiayai diri sendiri sekaligus membiayai orang tua dan membiayai adik-adik yang masih sekolah, atau menafkahi keluarga kecil lo yang udah nikah. Masalah yang kedua nih, biasanya ada juga yang mengalami masalah pekerjaan. Ada yang udah dapat pekerjaan yang enak, gajinya tinggi, ternyata dia nggak bahagia dengan pekerjaannya itu. Ada yang menganggap pekerjaannya terlalu monoton. Ada juga yang menganggap pekerjaan yang dia lakukan tidak sesuai dengan passionnya dia. Mau mencari pekerjaan yang sesuai dengan passionnya dia, tapi ternyata gajinya lebih kecil. Jadi mengalami dilema gitu. Bahkan dia kadang iri dengan orang yang lain. Orang yang bekerja dengan rasa bahagia karena dia bekerja sesuai dengan passionnya dia. Ada juga orang yang tajir melintir. Dia punya segalanya yang kita inginkan. Dan dia juga punya bisnis yang luar biasa besar. Warisan dari orang tuanya. Tapi iri dengan teman-temannya yang merintis bisnis mulai dari nol. Merasakan momen-momen perjuangannya dan mendapatkan berbagai macam penghargaan karena jerih payahnya mereka. Sedangkan dia punya bisnis yang cuma warisan dari orang tuanya doang. Terus, permasalahan yang ketiga nih. Ada juga yang mengalami permasalahan relationship. Dia udah punya pekerjaan yang diinginkan. Sudah mendapatkan prestasi ini itu. Tapi ternyata kisah asmaranya tidak seindah jenjang karirnya. Ada yang udah jomblo bertahun-tahun, jodohnya gak datang-datang, sedangkan orang tua dan keluarga terus nanyain, kapan nikah? Ada juga yang kisah asmaranya selalu kandas, diselingkuhi, dikhianati. Ada juga yang udah nikah, sudah punya anak, ternyata nyesel, kayaknya salah deh gue punya anak kecepatan. Ada juga yang udah nikah tapi belum punya anak. Mereka enak ya, baru nikah langsung dikaruniai anak, pasti hidupnya bahagia banget. Ada juga yang udah nikah, udah punya anak, udah punya kekayaan yang berlimpah, tapi merasa hampa, merasa iri ketika melihat teman-temannya. Enak banget ya teman-teman gue, ada yang aktif di berbagai organisasi, ada yang kuliah S2, ada yang udah jadi dosen, ada yang sibuk bisnis ini itu, sedangkan gue cuma bisa jadi istri dan seorang ibu yang gak bisa seenaknya untuk beraktivitas seperti mereka. Nah, itu semua merupakan berbagai macam contoh permasalahan yang dialami oleh anak muda ketika sudah masuk QLC. Lalu yang jadi pertanyaan adalah, sebenarnya normal gak sih anak muda mengalami QLC ini? Wajar gak sih? Buat lo yang mempertanyakan ini, jawabannya adalah tenang. QLC ini adalah fase yang normal dan wajar. Karena ada beberapa penelitian yang meneliti tentang quarter life crisis. Beberapa hasil penelitian yang menyatakan bahwa 6 dari 10 milenial mengalami yang namanya quarter life crisis. Ada juga nih penelitian yang lain yang menyebutkan bahwa sekitar 86% milenial mengalami yang namanya quarter life crisis yang menyebabkan mereka merasa depresi, cemas, tidak bersyukur, insecure, minder, membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Ditambah lagi, kondisi ini diperparah oleh hadirnya sosial media
yang membuat kita sangat mudah mendapatkan informasi tentang kehidupan teman kita yang akhirnya membuat kita minder. Nah, dampak negatif dari sosmed ini udah gue jelasin di podcast gue di episode pertama. Di situ gue menjelaskan kenapa akhirnya gue memutuskan untuk puasa sosmed dan juga menjelaskan apa bahayanya sosmed bagi kesehatan mental anak muda. Lalu, apa sih sebenarnya yang harus dilakukan saat kita mengalami QLC ini? Menurut Robert McNaughton, pendiri Integral Center yang menangani pengembangan kepribadian di Boulder, Colorado, mengatakan ada dua pilihan nih bagi orang yang mengalami QLC yang bisa dilakukan. Pertama, membiarkan diri berlarut-larut dalam keputusasaan, atau yang kedua, menjadikan QLC sebagai momentum yang tepat untuk kita naik level. Keputusan ada di tangan kalian. Mau tetap putus asa atau mulai belajar dari keadaan yang ada. Terakhir, gue cuma mau bilang bahwa kalau lo sekarang merasa sedang mengalami quarter life crisis, tenang, lo gak sendiri. Gue juga mengalami yang namanya QLC, dan jutaan anak muda di luar sana juga merasakan hal yang sama yang seperti yang lo rasakan. Jadi apapun permasalahan QLC yang kita sedang hadapi, jadikanlah itu sebagai momentum untuk kita belajar, untuk kita naik level, ubah yang tadinya insecure jadi bersyukur. Stop membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain dan batasi penggunaan sosial media. Karena gue yakin banget yang namanya badai pasti berlalu, yang namanya krisis pasti akan habis. Dan gue yakin kita semua bisa melewati krisis itu selama kita mau berusaha dan kita menggantungkan itu semua kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, terima kasih karena telah mendengarkan podcast gue ini. Buat kalian anak muda yang juga mempunyai keresahan, bisa DM gue di Instagram di @fajarch_ atau email gue di fajarchan73@gmail.com fajarchan73@gmail.com. Ceritakan semua keresahan kalian sebagai anak muda. Segala keresahan yang kalian ceritakan akan gue omongkan juga di podcast ini, supaya anak muda di luar sana banyak yang mendengar dan banyak yang tahu bahwa mereka tidak sendiri. Ada juga anak muda lain yang memiliki keresahan yang sama. Oke, gue Fajar Chaniago.